Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kajian seperti ini mungkin 10 tahun yang lalu tidak ada. Tapi subhanallah sejak COVID-19 ya, kita melihat ada perubahan yang signifikan di dunia kedokteran, di mana mereka berada di garda terdepan pada saat itu. Kalau tadi kita mendengarkan sambutan dari Dr. Tijuli ya, bagaimana dokter muslim itu berbeda. Yang menjadi sandaran, menjadi gantungan, menjadi tempat memohon adalah Allah Azza wa Jalla. Dan dengan adanya kajian-kajian seperti ini semoga muncul atau lahir dokter-dokter muslim yang menjaga nilai-nilai Islam. Kita tahu masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Tapi yang diharapkan bagaimana ke depan dokter-dokter muslim itu membawa nilai-nilai keislaman. Karena kita tahu orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling baik, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan dokter memiliki keutamaan yang sangat mulia sekali. Bahkan dikatakan dokter bersama ulama itu dikatakan jalan bersama ya. Kalau ini departemen ilmu penyakit dalam, yang tetap diobatin adalah fisik. Tapi ada penyakit dalam yaitu ke batin manusia, jiwa manusia ya, hati manusia. Itu ranahnya mereka yang belajar ilmu agama. Dan bagaimana ketika dokter menggabungkan dua ilmu itu. Dia memiliki ilmu yang berkaitan dengan fisik manusia dan dia belajar juga bagaimana mengkaji dan mempelajari tentang hati manusia. Yang dikatakan saat ini lebih 1 miliar manusia mengalami kesehatan mental. Maka Anda bersyukur sekali kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan dengan kajian-kajian seperti ini, di mana nggak ada lagi alasan untuk tidak ngaji, nggak ada lagi alasan untuk tidak belajar karena kesibukan. Ya, tema kita istiqomah di tengah kesibukan ya. Bagaimana kajian ini ya, yang merupakan kajian rutin, kita bisa istiqomah walaupun kita tidak hadir di masjid, walaupun kita tidak hadir di bangku-bangku pesantren umpamanya, tapi ternyata semua yang bisa belajar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, para profesor ya, para dokter dan tenaga medis dan semua yang bergabung pada kesempatan kali ini. Ada yang menarik dan menggelitik di tema yang dibuat oleh panitia, yaitu muhasabah diri mempersiapkan Ramadan. Kita sekarang masih di bulan Jumadal Akhirah. Setelah Jumadal Akhirah baru kita akan masuk ke bulan Rajab, kemudian Sya'ban, lalu baru Ramadan. Tapi subhanallah, banyak orang-orang mempersiapkan Ramadan itu ya sepekan sebelum Ramadan, yang akhirnya hasil dari perjuangan dia di bulan Ramadan tidak maksimal karena persiapannya tidak maksimal. Mempersiapkan acara resepsi pernikahan, akad nikah juga, terkadang 6 bulan sebelumnya orang itu sudah mempersiapkan bagaimana
dia letakkan di kalender rumahnya tanda bahwa 6 bulan lagi dia akan menikah. Nanti 3 bulan lagi dia akan menikah. Ya. Dia benar-benar mempersiapkan hal itu karena dia tidak ingin acara yang spesial itu nggak istimewa. Bagaimana dengan bulan Ramadan yang di antara 12 bulan itu ya ratunya itu ya bulan Ramadan. Di situ Allah turunkan Al-Quran. Di situ Allah jadikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang mungkin saat ini tidak ada yang mendengarkan, ataupun kalau ada sangat jarang sekali, yang umurnya 1000 bulan. Tapi beramal di satu malam, kita mendapatkan fadilah beramal lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira apa persiapannya? Seorang atlet ya, yang akan ikut PONS atau dia akan ikut Olimpiade ya, apapun cabang olahraga yang dia pilih, tapi tentunya nggak mungkin dia persiapannya 1 bulan. Persiapannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka semoga umat Islam ya mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman di kajian Taman Hikmah ini di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, yang mereka mempersiapkan untuk Ramadan sejak bulan Jumadal Akhirah. Karena memang harapan kita masuk bulan Rajab, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Ya, ini masih persiapan umum kajian kita hari ini ya. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan Syahrul Rajab syahrun lizzara. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam itu bulan Rajab. Berarti 20 hari lagi insya Allah kita sudah harus mulai menanam. Di bulan Jumadal Akhirah ya kita harus memikirkan apa yang akan kita tanam. Benihnya kita akan beli di mana. Terus nanti sebelum menanam apa yang kita akan lakukan. Nah, bulan Rajab tuh bulan zara, bulan untuk menanam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman tadi. Kita tahu petani ketika menanam padi umpamanya, nggak langsung dia pupuk, nggak langsung dia siram, ya udah posisi lahannya memang sudah siap untuk ditanami. Tapi ada fase dia harus merawat. Jadi bulan Sya'ban itu bulan untuk merawat apa yang sudah ditanam di bulan Rajab. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai dan memetik. Kiranya bagaimana kalau orang itu mulai menanam, mulai merawat sepekan sebelum waktu panen. Maka hasilnya nggak akan maksimal. Ahibati fillah, semua kembali kepada iman. Para dokter yang dia tahu bahwa akan ada ujian, penentuan dia lulus atau tidak. Berapa lama dia mempersiapkan diri? Boleh jadi persiapan itu 4 tahun, 5 tahun. Di surat At-Taubah ayat 46 Allah berfirman. Kita akan baca firman Allah. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu.
Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Allahu Akbar. Ayat ini adalah potongan ayat yang berbincang tentang orang-orang munafik yang mereka bermulut besar, mereka tong kosong. Kalau kita melihat orang-orang munafik, Allah menggambarkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kau melihat perawakan mereka, penampilan mereka menakjubkan. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong sangat memukau, engkau akan mendengarkan. Tapi mereka bohong gitu loh. Bicara tentang orang-orang munafik yang mengatakan kami ingin berjuang, kami akan ikut berperang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tahu dengan isi hati mereka, mereka bohong. Bukti kebohongan omongan mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Orang kalau mau berangkat itu ya persiapan. Tahu-tahu ketika orang berangkat lalu mengatakan, minta maaf, aku ada kesibukan, ini itu nggak bisa berangkat ya. Sebenarnya aku ingin berangkat, enggak, kau bohong. Ketika ada rekreasi umpamanya, antara dokter-dokter, ada gathering umpamanya. Tahu-tahu di hari keberangkatan, ada beberapa dokter mengatakan, Afwan, Anda nggak bisa berangkat ya. Lalu keluarganya tahu. Mengatakan enggak, memang dia dari awal nggak mau berangkat. Buktinya apa? Nggak ada persiapan. Tas nggak ada, baju yang dirapikan nggak ada, tiket juga nggak beli. Bohong. Dan Allah tahu. Maka akhirnya Allah berikan hukuman kepada mereka. Mereka nggak bisa berangkat. Maka sebagian orang bertahun-tahun menyambut bulan Ramadan, tapi dusta. Nggak bisa dia puasa. Ada sebagian kawan yang cerita, dia kerja di sebuah departemen. Dia mengatakan, Ustaz, teman satu kantor anak, bos anak, nggak ada yang puasa. Ustaz. Nggak ada yang puasa. Anak sendirian puasa. Tapi mereka sahur di rumahnya. Mereka buka bersama di kantor. Tapi mereka nggak puasa. Dan kadang-kala hal itu bertahun-tahun ya, orang susah untuk berubah. Karena ternyata Allah memberikan hukuman kepada mereka. Dikatakan di ayat ini, waqila q'udu ma'al qa'idin. Udah, kalian tinggallah bersama orang-orang yang tinggal. Gak usah berangkat jihad. Gak usah, sudah. Memang gak ada niat kalian. Ya, di antara niat adalah berdoa. Mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ahibati fillah. Apa saja sekarang kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di tengah kesibukan ini, mempersiapkan diri untuk Ramadan, untuk menjadi lebih baik? Apa kiranya yang kita persiapkan? Maka yang pertama, doa lagi. Tiap hari kita sholat dan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau bicara doa, Anda jadi ingat saudara-saudara kita di Sumatera. Doakan buat mereka. Kita nggak bisa berangkat semuanya ke sana. Tapi semuanya bisa berdoa. Semuanya bisa berdoa untuk mereka. Doa yang paling penting buat mereka adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk bisa bersabar, untuk bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara rumah yang hancur, ladang yang ludes, kendaraan yang entah pergi kemana, saudara-saudara yang pergi meninggalkan dunia, ketahuilah, kita diciptakan memang untuk kehilangan semuanya. Kita diciptakan memang untuk kehilangan semua. Maka jangan sampai kita kehilangan iman. Kalau dunia kita akan tinggalkan.
cepat atau lambat. Tinggal dunia itu yang meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dunia. Sebuah keniscayaan. Kembali kepada doa di saat kita ingin istiqamah. Ya. 5 waktu kita sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau rakaatnya 17 rakaat, berarti 17 kali paling tidak kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Subuh 2 kali. Kemudian kita mulai melanjutkan kehidupan dengan kesibukan kita. Dokter ya adalah orang yang paling sibuk ya. Yang kadang-kala kesibukannya ya pilihan. Ada yang pilihan, ada yang karena tugas. Antara subuh ke zuhur, ya ada waktu cukup lama. Mungkin 6 jam, lebih 7 jam. Kita masuk sholat zuhur, kita berdoa lagi. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan pertama yang diminta adalah petunjuk ke jalan yang lurus. 4 kali kita baca ketika zuhur. Antara zuhur dan asar 3 jam. Kita sholat asar. Kembali kita berdoa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 4 kali kita baca. Antara asar ke maghrib kita sibuk, sebagian pulang kerja ya. Mungkin sebagian ada yang masih harus ngantor ya. Ketemu maghrib, matahari terbenam. Siang meninggalkan dan malam tiba, kita kembali mengatakan 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu isya. Kita akan meninggalkan dunia ini untuk tidur. Kita mengatakan ucapan itu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ketahuilah jemaah, kita tidak akan pernah bisa istiqamah tanpa bantuan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Semua kalian tersesat, semuanya. Illa man hadaitu, kata Allah, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian hidayah kepadaku, pasti aku akan kasih hidayah. Minta. Loh, kan kita udah minta Ustaz setiap sholat. Tapi tidak semua permintaan kita dari hati kita. Allah tidak mengabulkan doa kalau lahirnya dari hati yang lalai dan lengah. Hanya ucapan di lisan. Sebuah rutinitas yang tidak pernah dia tinggalkan. Tapi tanpa makna dan penghayatan. Mulai saat ini, hayati bacaan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tambahkan doa-doa yang lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Banyak fitnah, godaan yang semakin menjadi-jadi. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Dan di surat Ali Imran ayat 8, tatkala Allah menyebutkan doa orang-orang yang berilmu, doa orang-orang yang bijak, doa orang-orang yang meniti jalan yang lurus. Mereka berada di jalan yang lurus. Apa doa mereka? Coba kita baca. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Barakallahu fiik. Tidak ada jaminan kita yang udah Islam ini akan tetap Islam. Orang semakin berilmu, semakin takut sama Allah. Takut hidayah itu diambil. Maka dia minta. Dan dia memohon kepada Allah agar tidak dicondongkan kesesatan kepada dirinya. Hati yang awalnya cinta kepada kebenaran dan kebaikan, tahu-tahu condong untuk mengikuti hawa nafsu, untuk memuaskan syahwatnya, maka kita perlu berdoa. Yang kedua, yakin dengan pertolongan Allah. Nggak boleh putus asa. Yakin dengan pertolongan Allah. Ada orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Capek, lelah, dengan kesibukan dunia, dengan fitnah-fitnah dan ujian, dengan cobaan yang datang silih berganti. Kita juga melihat adanya pergulatan antara kebenaran dan kebatilan. Kita melihat umat Islam seakan-akan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kadang-kala sebagian orang akhirnya berpikir untuk tidak yakin lagi dengan agamanya. Maka ketahuilah, dunia ini adalah tempat ujian. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kenapa hal ini perlu Ana sampaikan? Karena ada sebagian orang yang sudah merasa berbuat baik, banyak ketaatan yang dia lakukan, lalu tatkala Allah berikan cobaan kepada dia, dia nggak terima. Kenapa aku yang sudah berjuang, aku yang sudah berbuat baik, mungkin dia dokter yang suka membantu orang lain, kenapa aku kok dikasih cobaan yang seperti ini? Ingat, orang yang paling berat cobaannya para nabi. Kemudian yang mendekati ke sana, orang itu diuji keimanannya, diuji sesuai dengan keimanan dia. Maka tatkala engkau mendapatkan ujian, engkau harus yakin dengan pertolongan Allah. Tatkala umat Islam, kemarin kita, sampai hari ini, saudara-saudara kita di Gaza, masih belum selesai urusan mereka. Mereka orang-orang Islam. Kenapa mereka kok ditinggal sama Allah Azza wa Jalla? Enggak, mereka nggak ditinggal. Tapi Allah memberikan ujian buat mereka dan buat umat Islam di seluruh dunia ini. Di masa Nabi SAW, di perang Uhud, di situ ada Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada orang-orang baik dan soleh pada saat itu. Tapi Allah berikan kekalahan kepada mereka. 70 sahabat tewas, dibunuh. Nabi SAW terluka. Tapi jangan kemudian beranggapan, loh kok seperti ini? Engkau jangan putus asa. Hidup ini memang ujian. Maka Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 139 dan 140. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar juga mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu fiik. Ya, Allah ingin memberikan pelajaran. Tatkala sesuatu yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tatkala mimpi tidak menjadi kenyataan, ketika cita-cita menguap, hanya tinggal cerita. Tapi jangan sampai akhirnya engkau bersedih hati, tenggelam dalam duka, lupa bahwa setiap malam yang panjang pasti akan diusir dengan fajar menyingsing di pagi hari. Maka apapun yang harus dihadapi, maka hadapi dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah SWT. Yang ketiga, agar kita istiqamah di tengah-tengah kesibukan ini, ya harus tetap rutin belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban buat setiap muslim. Jadi ada ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan ada ilmu yang fardu kifayah yang wajib untuk sebagian orang. Seperti ilmu kedokteran, nggak wajib buat setiap orang. Tapi harus ada yang belajar. Tapi ilmu agama, semuanya harus belajar. Ada kadar yang semuanya harus mengerti. Seperti rukun iman, rukun Islam. Bicara sholat, dia harus belajar tentang tata cara sholat, wajib. Nggak ada ceritanya ustadz aja yang tahu, enggak. Setiap dokter harus belajar. Bagaimana sholat ketika sakit, harus belajar. Bagaimana berwudu ketika nggak bisa berwudu. Ketika dia nggak belajar, maka pada saat dia nggak bisa berwudu, dia nggak sholat nantinya. Padahal ada tayamum. Nggak bisa tayamum, sholat dalam semua kondisi. Jadi harus belajar ilmu agama. Dan tanda-tanda Allah ingin kebaikan buat seseorang. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka orang itu Allah bikin ngerti agama. Ingat, belajar agama ini ya nggak harus di bangku pesantren, di kuliah agama, nggak. Sekarang semua yang menyimak sedang belajar. Tapi hendaklah kita serius belajar. Mencatat. Ya, kalau kita belajar sepekan sekali, masa kita nggak mau serius? Usahakan bukunya ada. Tadi ketika lewat ayat Al-Quran, ditandai ayat itu. Sehingga kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan tadi disampaikan di awal, nggak ada alasan untuk tidak belajar. Imam Bukhari dulu melakukan perjalanan 1 bulan, 2 bulan. Jabir bin Abdullah dari kota Madinah menuju ke Syam untuk 1 buah hadis. 1 buah hadis. Dan tidak menganggap itu sebuah kerugian. Karena perjalanan itu adalah perjalanan fi sabilillah. Sekarang nggak perlu naik onta,
Nggak perlu juga naik pesawat. Duduk di rumahnya, ambil handphonenya, taruh, ambil bukunya, headset ditaruh, catat. Tapi ternyata kemudahan itu menciptakan kelemahan. Bukan semakin semangat. Orang mau menghafal Al-Quran, dulu harus menyimak dari gurunya. Sekarang, taruh headset di telinga dia bisa menyimak syekh siapapun. Tapi ternyata juga nggak hafal Quran. Juz amma juga nggak hafal. Maka bismillah, persiapan untuk Ramadan, juz amma. Bagaimana kita punya target, Ramadan insya Allah hafal juz amma. Waduh, sulit ini, sibuk, macam-macam. Itu alasan yang dibuat-buat. Loh, memang sibuk, Ustaz? Iya. Ketika engkau sibuk, kemudian engkau mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quranmu ini akan mengurangi kesibukan. Gak percaya? Allah menjadikan Al-Quran itu berkah. Kita bicara ilmu ini di surat Muhammad ayat 19, Allah berpesan agar kita tidak beramal kecuali punya ilmu. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Allahu Akbar. Allah mengatakan fa'lam. Ketahuilah. Jadi dimulai dengan ilmu sebelum berkata, sebelum beramal. Ya sama ilmu kedokteran. Mana boleh dokter praktek sebelum dia berilmu. Mana boleh dokter ngomong aja nggak boleh. Ngomong ini, sakitnya ini, obatnya ini. Loh, tunggu dulu. Engkau udah belajar belum? Oh, belum. Tunggu dulu. Apalagi dia tahu mau mengoperasi seseorang, mau nyuntik seseorang. Ilmu. Kalau di dunia di kedokteran aja harus berilmu, bagaimana dengan urusan agama kita ini? Apakah yang kita amalkan selama ini sudah berlandaskan ilmu? Kalau bicara ilmu ya wahyu. Ilmu agama ini wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu. Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudian dipahami oleh para sahabat, diamalkan. Kemudian disampaikan ke generasi yang selanjutnya. Lalu sampai kepada kita hari ini. Maka ilmu. Sebelum berucap dan beramal. Dan subhanallah yang keempat yang perlu dilakukan agar kita istiqamah adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan. Terus bagaimana sikap kita? Kita mau belajar ilmu, tapi kita melihat, waduh, macam-macam gitu loh. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Di saat kalian melihat banyak perselisihan, perbedaan, pertikaian, maka yang kalian harus cari adalah sunnahku. Petunjuk Nabi SAW. Ajaran Nabi SAW. Dan sunnah-sunnah para khalifah setelah aku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalian berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, silahkan. Silahkan berinovasi.
Tapi dalam urusan agama udah cukup. Apa yang dikatakan Nabi SAW tadi, dokter udah punya banyak kesibukan, capek, lelah. Terus ya udah urusan agama, bagaimana kata Nabi SAW? Bagaimana para sahabat mengamalkan agama Islam ini? Hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini yang disebut bid'ah. Kemudian yang kelima, mengamalkan ilmu itu. Udah belajar, udah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan hanya sebuah slogan atau status, harus diamalkan ilmu itu supaya istiqomah. Ilmu itu jadi manfaat kalau diamalkan. Karena pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, kemudian disidang, di antara pertanyaan yang harus dijawab adalah tentang ilmunya. Mada amila bihi, dipakai buat apa? Buat bergaya saja. Seorang hafal Al-Quran, dipakai untuk jadi imam, oke, diamalkan enggak? Enggak diamalin buat apa? Maka banyak orang akhirnya tidak istiqomah karena dia belajar tapi nggak diamalin. Hanya sekedar buat wawasan, ilmu pengetahuan. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Nah, apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar. Apa syaratnya? Supaya mereka mendapatkan keteguhan, supaya mereka mendapatkan pahala yang agung, agar mereka diberi petunjuk ke jalan yang lurus, syaratnya mengamalkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tapi ini cerita orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau mengamalkan. Akhirnya mereka tersesat, nggak jadi istiqomah. Mereka punya ilmu, mereka tahu, tapi nggak diamalin. Maka agar ilmu itu bermanfaat dan berbuah keteguhan dan keistiqomahan, diamalin ilmu itu. Maka yang sudah punya ilmu, tolong diamalkan. Setelah diamalkan, disampaikan kepada kawan, kerabat. Kalau tadi di sambutan disebutkan oleh Dr. Tri, ketok tular, ya seperti itu. Di antara ilmu yang Nabi SAW sampaikan kepada salah satu sahabat, memberikan nasihat kepada dia, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Jangan kemudian kau ketika kaya nggak beramal, ya nanti akhirnya jatuh miskin.
waktu luangmu sebelum sibukmu. Ketika engkau punya waktu luang, manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, dan hidupmu sebelum datang kematian. Saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera, kekayaan mereka hilang. Nah, artinya kemiskinan itu mungkin datang walaupun ke orang yang sukses. Kita ada rumah yang pergi, satu kampung hilang, mobil pun dibawa pergi. Kalau bicara ya kesehatan, sebagian mereka akhirnya harus hidup cacat. Maka sekarang yang sehat, engkau dengar azan, bisa ke masjid, berangkatlah ke masjid. Jangan nunggu engkau sakit kemudian dengar azan lalu berkata dalam dirimu, ingin ke masjid tapi nggak bisa. Kemana engkau? Waktu Allah berikan kepadamu kesehatan. Main bola boleh, naik sepeda boleh, tapi ke masjid itu panggilan yang seharusnya engkau hadiri. Kemudian yang keenam, setelah mengamalkan ilmumu, ingat nggak ada gunanya beramal kalau nggak ikhlas. Syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas dan sesuai dengan aturan. Ikhlas dan sesuai dengan aturan. Ikhlas berharap kepada Allah, bukan pujian dan sanjungan. Ada orang-orang nih, dokter-dokter yang baik, yang banyak dipuji, disanjung oleh pasien, oleh tetangga. Jaga hatimu. Kalau engkau nggak ikhlas, nggak usah capek-capek, karena nggak ada gunanya. Jadi kalau nggak ikhlas, jangan capek, udah santai aja. Kenapa? Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas, yang mengikhlaskan, memurnikan tujuan niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya yang penting sholat, yang penting beramal, yang penting jadi orang baik. Enggak penting semua itu kalau tidak ada keikhlasan. Karena nggak diterima. Bicara sholat, orang yang sholat udah mengamalkan ilmunya. Apa kata Allah? Fawailul lil musalli. Celaka orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka sholat, tapi asal-asalan sholatnya. Saya enak dia sholat, kayak ikut aturan. Plus yura'un, riak lagi. Nggak ada gunanya. Bicara kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nggak sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, enggak. Wa innama yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kalian yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau nggak ikhlas, nggak usah capek-capek. Nggak ada gunanya. Kau dapat pujian, sanjungan, dapat harta, kau akan tinggal. Kau akan dihantarkan oleh keluargamu hanya dengan kafan, lalu ditinggal selama-lamanya. Kemudian yang ketujuh, menjaga lisan dan tulisan. Dulu orang yang bisa nulis itu sedikit. Sekarang pengganti lisan itu tulisan. Ketika seorang sahabat Nabi tanya kepada Nabi SAW amalan-amalannya, dikasih amalan sama Rasulullah SAW. Terakhir Nabi SAW mengatakan, kau mau nggak aku kasih tahu yang bisa menghimpun amalan-amalan itu, artinya bisa menyelamatkanmu dan memasukkanmu ke surga Allah Azza wa Jalla. Tentu ya Rasulullah. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengeluarkan lisannya. Lalu beliau mengatakan, amsik alaika. Jaga lisan. Jaga lisanmu dan jaga tulisanmu sekarang. Tulisan, lisan dan lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Tsaqafi.
Dia berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepada aku sebuah ucapan dalam urusan agama ini yang aku nggak akan bertanya kepada orang selainmu, cukup engkau sudah. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian udah jalani istiqamah. Konsekuensi dari keimananmu itu engkau jalani istiqamah. Ini hadis riwayatkan Muslim. Ada tambahan dari Imam Tirmidzi. Sufyan bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam, ya Rasulullah, apa yang paling kau takutkan kepada aku? Apa? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengambil lisannya mengatakan, "Hadza. Hadza." Subhanallah. Abu Bakar Siddiq yang rajin berzikir dan beramal saleh, kadang-kala dia bermuhasabah, memegang lisannya, lalu mengatakan, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid." Ini yang mengantarkan aku ke tempat-tempat kehancuran dan kebinasaan. Lisan. Maka tolong di masa yang penuh dengan fitnah ini, jaga lisan dan tulisan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang terlontar dari ucapan, melainkan di situ ada raqib, ada yang mengawasi, ada atid, ada yang mencatat. Semuanya. Maka sebelum engkau berbicara, sebelum engkau tulis, atau setelah engkau tulis, sebelum engkau share, sebelum engkau send, sebelum engkau melakukan itu, baca lagi. Apakah tulisanmu ini niatnya lillahi ta'ala? Kalau itu kebaikan. Kalau enggak, buat apa? Kalau tulisanmu itu lillahi ta'ala, apakah memang dibutuhkan oleh orang? Apakah komenmu itu memang dibutuhkan? Atau enggak ada perlunya orang yang bikin status umpamanya? Tolong, sebelum kau menulis, bermuhasabah dengan niatnya, lihat tujuannya, lihat dampak dari tulisanmu. Kalau enggak, udah engkau berzikir aja, nggak ada yang tahu. Tulisanmu akan dibaca orang, akan dilihat orang. Komentar-komentarmu, kalau itu kebaikan, tanyakan kepada hatimu. Tapi kalau itu keburukan, tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan istiqamah iman seseorang hatta yastaqima lisanu, sampai lisannya istiqamah dalam kebaikan. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Nggak akan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Nggak akan istiqamah iman seseorang sampai hatinya istiqamah, dan hatinya tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Karena lisan itu gayungnya hati. Gayung lisan kita. Kita nggak tahu dengan hati orang. Tapi ketika ngomong, oh kita tahu. Dari mana kau tahu? Itu gayung yang sedang mengambil dari hatinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah, ya bermuhasabah. Hendaklah engkau setelah kerja seharian, mungkin di mobil, menuju ke tempat tinggal, atau ketika anak-anak sudah pada tidur, di malam hari, engkau bermuhasabah tentang hari itu. Itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Hari ini aku nggak baca Quran, dan termasuk yang membantu seseorang istiqomah baca Quran. Hari ini aku nggak baca Quran. Hari ini aku lupa baca zikir pagi dan petang. Hari ini aku menulis sesuatu yang kayaknya buruk. Hari ini aku menghadapi pasien yang aku marah sama dia. Hari ini, harian. Sambil di atas ranjangmu mungkin. Lalu ketika engkau berbuat kebaikan, maka memohonlah kepada Allah agar diterima. Kalau kekurangan dan dosa yang kau lakukan, maka beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan nunggu esok hari. Malam itu engkau minta ampun. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga sholat 5 waktu.
dijaga. Waktunya, rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya jaga. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kau nggak punya sholat sunnah, jaga yang 5 waktu. Dan usahakan bagi yang laki-laki sholatnya di masjid. Kemudian yang selanjutnya, ya jangan salah pilih teman. Sekarang orang berkawan di dunia maya dengan siapa saja, tanpa dia tahu dia. Maka tolong, lihatlah siapa yang kau follow. Dengan siapa engkau bergaul. Di tempat kerja, siapa kawan-kawanmu. Di tempat bermain, siapa teman-teman dekat. Karena Nabi SAW mencontohkan kawan yang baik seperti orang yang menjual minyak wangi. Kita akan dapat 1 dari 3 hal. Kita akan dapat aroma wangi, itu tentunya yang paling minimal. Atau engkau akan beli, atau yang paling bagus engkau dapat hadiah dari orang itu. Tapi kalau kawan buruk, seperti pandai besi, boleh jadi dia membakar pakaianmu karena percikan api yang akan berterbangan, atau paling tidak kau akan mencium aroma yang tidak nyaman dari dia. Jauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena dosa itu mengantarkan kepada dosa. Lalu pelajari, cari tahu tentang langkah-langkah setan. Supaya kita tahu, oh ternyata ini penipuan dari syaitan. Kita kan sekarang banyak ya edukasi, hati-hati ada penipu telepon yang nipu ya, hati-hati investasi yang bodong, hati-hati. Maka kita perlu berhati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Dan sebagai penutup, bacalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Kau harus punya wirid Al-Quran harian. Paling nggak 1 halaman. Kalau bisa one day one juz, Masya Allah. Tapi sibuk, ya udah. Bacanya 1 halaman, sisanya sampai 1 juz, dengarkan. Nggak apa-apa. Atau setengah juz. Tapi continue. Karena kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator kita. Tafadhol, Dok. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Atas kajian yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Boleh bertanya langsung atau mungkin melalui chat, silakan. Silakan. Mumpung ada Ustadz, jangan disia-siakan. Silakan raise hand coba. Dari Dr. Lutfi ya. Silakan Dr. Lutfi. Mau bertanya langsung mungkin minta tolong di-unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama pahala orang yang mendengarkan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, Ustaz? Misalnya mendengarkan di radio atau MP3 gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Bicara apakah sama yang mendengarkan dengan yang membaca? Yang pertama, Allah Azza wa Jal menyuruh kita
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga sama. Akan tetapi pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dikeluarkan. Tentunya berbeda orang yang membaca, karena orang yang membaca dia dapat dua hal. Dia membaca dengan lisannya dan kupingnya mendengar juga. Sedangkan orang yang mendengar, dia hanya mendengar. Orang yang membaca Al-Quran seperti Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Anda membaca dengan lisan Anda dan Anda mendengar dengan telinga Anda. Ada lagi yang membaca dengan melihat Al-Quran. Ada yang membaca dengan hafalannya. Jadi mendengarkan Al-Quran terkadang akan memberikan tambahan keimanan yang lebih. Asalkan dia memperhatikan. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tanda-tanda orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Apalagi kalau yang membaca itu suaranya indah. Boleh jadi kita kalau baca sendiri suara kita kurang bagus ya. Tapi ketika suara itu indah, semakin mengena dalam hati kita. Rasulullah SAW kadangkala beliau minta sahabat membaca. Iqra alayya, bacakan, aku mau dengar. Jadi semoga kalau pahala sama-sama dapat pahala ya, tapi sesuai dengan kelelahan tadi. Ketika dia mendengarkan dan ternyata dia dengan seksama memperhatikan imannya bertambah, tentunya akan lebih baik daripada membaca yang tidak berdampak apa-apa kepada hatinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan kepada Dr. Andi. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan hatsir atas ceramahnya pada sore hari ini Ustaz. Dr. Andi ini banyak kitabnya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Tafadhal Dok. Nah, Dok. Baik. Ya, semoga bisa menjadi refleksi bagi kita semua Ustaz ya. Amin. Yang ingin saya tanyakan baik, terkadang ya kita sebagai dokter ini dihadapkan oleh berbagai kesibukan-kesibukan yang mungkin terkait klinis maupun non klinis, dan kesibukan tersebut itu kadang sering dijadikan alasan ya. Mungkin sebenarnya maksudnya bukan menjadi alasan, tapi terkadang bisa menjadi alasan untuk menunda ibadah sunnah, bahkan yang fardu juga. Misalnya pada waktu ibadah itu tadi Ustadznya mungkin sudah sempat sampaikan, itu kadang misalnya bertabrakan dengan waktu pelayanan kepada pasien misalnya, dan pada kondisi tersebut ada beberapa kondisi itu kita harus memprioritaskan pelayanan kepada pasien kita. Dan saya pernah membaca tadi sebenarnya sempat searching tadi, kalau dalam Islam itu ada beberapa kondisi yang dibenarkan dalam syariat Islam yang membuat seseorang itu diperbolehkan untuk mendapatkan keringanan dalam beribadah. Tadi sempat searching istilahnya apa, kalau nggak salah tadi uzur syari. Ya, mohon koreksinya Ustaz. Nah. Dan yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan itu Ustaz, kalau dalam kacamata fikih dan tasawuf, bagaimana kita membedakan antara uzur syari dengan itu sebenarnya kita malas saja, atau itu mungkin kemalasan kita tapi dibungkus dengan kesibukan-kesibukan tadi, khususnya bagi kita ya sebagai dokter penyakit dalam yang jadwalnya mungkin sudah padat. Dan yang pertanyaan kedua itu, apa indikator dari diri kita sendiri bahwa ternyata kesibukan kita ini itu sudah mulai merusak istiqomah dari diri kita. Baik, mungkin demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik ya. Pertanyaan yang menarik jamaah ya. Karena terkadang membedakan antara uzur syar'i dan kemalasan kita, mencari-cari alasan, itu kita sendiri yang tahu. Bicara uzur syar'i, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah.
Makanya kita lihat bagaimana orang yang sakit nggak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk rebahan, nggak bisa berwudu maka bertayamum. Kemudian sholat juga bisa dijamak ya. Maka yang membedakan sebenarnya apakah yang kita lakukan itu karena uzur syar'i atau kemalasan kita. Maka lihat bagaimana kondisi kita tatkala tidak ada uzur itu. Tatkala tidak ada kesibukan itu. Bicara membaca Al-Quran. Kita mengatakan sibuk, oh ini itu macam-macam. Taib. Ketika engkau kosong, engkau gunakan buat apa? Kalau ternyata waktu kosongmu engkau gunakan untuk main game umpamanya, berarti engkau sama ini malas. Dan uzur itu dicari-cari sama engkau. Supaya engkau tidak mengamalkan. Dan kita tahu bahwasanya kita memang sebenarnya malas. Maka di sini lihatlah bagaimana kondisimu ketika engkau sedang punya waktu luang. Engkau gunakan buat apa? Ketika ada kesempatan untuk mengamalkan amalan sunnah. Mamanya aku nggak bisa sholat qobliyah ba'diyah. Oke, siap. Tapi ketika engkau kosong, engkau lakukan itu nggak? Aku lakukan. Alhamdulillah, berarti engkau meninggalkan benar-benar karena uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur, engkau akan kerjakan. Mamanya orang biasa puasa Senin Kemis. Ketika dia sedang sakit, dia nggak puasa. Ketika dia sedang safar, dia nggak puasa. Pahala tetap ditulis buat dia. Dia seakan-akan puasa. Ini sebuah keindahan Islam ya. Yuktabu lil marid wal musafir. Orang yang sakit dan sedang safar. Itu akan dituliskan buat dia. Amalan yang biasa dia kerjakan kalau dia nggak sakit, dia nggak safar. Maka semoga tadi ketika dokter ini dalam posisi dia harus memberikan pelayanan. Yang biasanya dia sholat qobliyah ba'diyah. Kemudian dia hanya sholat wajib saja demi bisa melanjutkan pelayanan itu, atau waktunya tidak memungkinkan untuk qobliyah ba'diyah, semoga ditulis buat dia karena itu kebiasaan dia. Dan ya seorang yang seperti disebutkan dokter penyakit dalam ini, anak ketemu dengan salah satu konsultan dokter penyakit dalam ya, dia cerita ini itu sibuk. Anak tanya sama dia, dok, kesibukan dokter itu pilihan atau paksaan? Lalu dia mengatakan, yang paksaan cuma satu, sisanya pilihan. Sisanya pilihan. Kadang-kadang tujuannya cari fulus. Jadi bukan kesibukan yang memang, oh anak harus melakukan, enggak. Engkau bisa, mau praktek. Ada dokter yang praktek dari jam 4, kemudian maghrib dia tutup. Nanti habis isya lanjut lagi. Itu pilihan dia. Oke, pasiennya berkurang. Iya, nggak masalah. Mungkin dia biasa melayani 10 pasien jadinya 6. Karena 4 itu dia gunakan antara maghrib isya. Enggak, aku maghrib isya aku mau ngaji, aku mau baca Quran. Aku juga ingin gitu loh, memperbaiki keimananku. Aku ingin punya tambahan hafalan Quran. Aku ingin menuntut ilmu ya. Ada macam-macam. Tapi ada orang yang enggak. Dia memang enggak lah. Anak Ahsan bekerja saja, yaitu pilihan. Nanti kan pada hari kiamat orang itu akan melihat amalan dia. Mamanya bicara tadi belajar ilmu agama ya, yang itu menjadi tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Allah akan mengangkat derajatnya. Engkau bisa bandingkan mana yang lebih utama antara ini dan itu. Maka di sini pentingnya seorang itu belajar ya namanya fikih aulawiyat ya, fikih prioritas, mana yang lebih diutamakan. Jadi bicara indikator tadi, ya lihat ketika engkau sedang punya waktu luang, engkau gunakan buat apa? Ketika ada pilihan untuk tidak sibuk, engkau memilih mana? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Ini ada beberapa pertanyaan masuk lewat chat Ustaz. Mungkin saya rangkum saja, mungkin agak biar tidak terlalu menyita waktu. Tadi sudah bilang bagaimana caranya agar kita bisa lebih memaksimalkan tadi waktu luang ya Ustaz ya. Ya, sesibuk-sibuknya dokter sebenarnya harusnya masih punya waktu luang Ustaz, seperti yang tadi Ustaz bilang. Kadang-kadang mungkin ya dibalut sama kesibukan itu Ustaz. Jadi bagaimana, apakah ada doa khusus kita agar kita bisa benar-benar memanfaatkan waktu luang terkait misalkan tadi Ustaz menyarankan untuk baca Al-Quran atau murojaah Al-Quran bagi yang punya hafalan Ustaz. Dan zikir, bagaimana agar kita, yang kedua Ustaz, bagaimana agar kita tetap istiqomah, minimal ada doa atau zikir yang memang harus kita
lakukan setiap hari. Dan mungkin itu dulu, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, hibbati fillah. Apa sih doa yang perlu kita baca agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa mengamalkan banyak amalan dalam waktu yang pendek, umpamanya tadi bisa baca Quran, bisa zikir pagi petang ya. Di penghujung setiap sholat atau setelah sholat pun baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Dawamkan ini setiap selesai sholat atau sebelum salam, khususnya lebih baik baca itu. Maka dengan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah bantu, karena kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Syaitan akan terus menggoda dan membisikkan kepada kita untuk kita santai, untuk kita menunda-nunda amalan. Maka kita perlu meminta kepada Allah Azza wa Jalla hal itu. Yang kedua, agar kita bisa memanfaatkan waktu luang kita itu dan tidak menunda-nunda, ziarah kubur. Karena orang yang ingat dengan kematian, dia nggak akan menunda-nunda. Dia akan tahu waktu, dia nggak tahu kapan berakhir. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera lagi makan, lagi di rumah, lagi istirahat, berangkat dia. Kematian itu tidak ingat, tidak kenal waktu dan tidak kenal umur. Tapi yang dia tahu saat tiba dia akan datang. Maka usahakan tadi ziarah kubur yang termasuk akan memotivasi kita untuk bersemangat ya. Ya, kalau bicara kesibukan tadi kita akan tahu, oh ini aku tunda, ini aku kurangi, aku harus ambil ini, aku ambil itu ya. Dengan cara seperti itu semoga kita lebih semangat lagi. Kemudian bicara zikir yang harus sering dilakukan adalah istighfar sebenarnya. Usahakan tiap hari itu istighfar 100 kali. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian beristighfarlah, memohonlah ampun kalian kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Fil yaum, aku dalam sehari, kata Nabi SAW, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lebih. Sekali duduk Nabi SAW 100 kali membaca kadangkala Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan dari Prof. Evi. Ustadz, di akhir-akhir kondisi beberapa tahun ke belakang ini memang dokter banyak sekali aturan-aturan yang memang membuat dokter itu sulit bergerak dan banyak tuntutan-tuntutan seperti itu, Ustadz. Kadang-kadang itu mengurangi fokus kita dalam bekerja, Ustadz, sehingga kekhawatiran dan seperti tuntutan hukum dan lain-lain menjadi lebih sering jadi akhir-akhir ini, Ustadz. Mungkin untuk mencegah fitnah-fitnah seperti itu, Ustadz punya tips atau bagaimana doa khusus tadi? Bagaimanapun ujian kan mungkin saja datang, Ustaz. Nauzubillah minaz. Mudah-mudahan tidak terjadi, Ustaz. Terus terkait hal seperti itu mungkin ada tanggapan kepada Ustaz terkait tuntutan kepada dokter yang beberapa hari ini, beberapa waktu ini. Mungkin Ustaz juga pernah membaca, mungkin seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik ya, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ya menghadapi fitnah yang terjadi, baik dokter dan guru ya, karena Anda lihat dokter dan guru ini ya tadi jalan bersama sebenarnya. Berapa banyak guru-guru yang dituntut ya oleh muridnya, oleh wali muridnya, dokter pun seperti itu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang mengikhlaskan niat. Bagaimana pekerjaan ini jadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Yang kadangkala di saat ya dengan aturan BPJS ya yang tuntutan pekerjaan semakin banyak, tapi mungkin fulus yang didapat tidak seperti dahulu lagi ya.
Maka hendaklah ini menjadi pintu untuk mengikhlaskan. Udah ikhlaskan. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah itu cinta ketika seorang beramal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah cinta apabila seorang melakukan sebuah amal, dia sempurnakan. Dia sempurnakan amalan itu. Niatnya sudah benar, kerjaannya sudah baik. Kemudian kalau ada musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu ujian. Dokter salah praktek, umpama yang dikatakan salah. Siapa yang tidak berbuat salah? Dalam agama kita, ketika seorang melakukan kesalahan, ada pintu maaf dan ampunan buat dia. Tapi memang hak manusia itu bakhil dengan haknya. Kalau sama Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka tatkala ada sebuah tuntutan nantinya, padahal dia sudah maksimal, maka anggap itu sebuah musibah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbaik sangka sama Allah. Karena Allah kalau cinta sama hamba-hambanya, Allah kasih bala buat dia. Bukan Allah luaskan rezekinya, tapi Allah kasih bala. Dengan bala itu, dia akan introspeksi diri. Dengan bala itu, dia akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi, di tips kedua, agar kita istiqomah ya, senantiasa berbaik sangka sama Allah. Yakin sama Allah. Karena ada orang yang akhirnya, aku ini sudah membantu orang, aku sudah nolong orang, nggak ada urusan sama manusia. Semua perbuatan baikmu ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Dan balasan buat semua kebaikan bukan di dunia. Karena dunia akan berakhir. Maka di akhirat. Maka tatkala musibah datang menyapamu, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Dan hari itu berputar. Nabi SAW pernah mengalami kekalahan, pernah mengalami kemenangan. Beliau adalah Nabi, apalagi kita. Maka semoga musibah itu membersihkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran jazakallahu khairan atas semangatnya Ustaz buat kami semua. Semoga Allah melindungi Ustaz dan melindungi kami semua dari segala macam fitnah tersebut, Ustaz. Ustaz, mungkin karena waktu juga terbatas ya, beberapa pertanyaan mungkin saya mohon maaf tidak sampaikan. Mungkin sedikit penutup dari Ustaz terhadap sekalian mungkin doa kafaratul masjid atau penutup mengenai persiapan kami secara praktis menjelang 80 hari kemudian ini menjelang Ramadan, Ustaz. Apa prioritas mungkin bagi kami semua? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Hendaklah kita melakukan introspeksi diri. Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Allah menciptakan kita tidak sama dengan diciptakannya kambing, sapi, domba, ayam. Mereka untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka minta tolonglah kepada Allah dalam menghadapi hari-hari menuju ke bulan Ramadan agar senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Baca Qur'annya dengan artinya, doanya terus dikuatkan. Minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Dan tidak ada kesempatan buat seorang muslim yang lebih utama daripada dia bertekad kuat, memasang niat agar dia bisa sampai ke bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Niatkan nanti aku mau ini, mau ini, mau ini, mau itu. Dengan persiapan. Kalau kita mati sebelum sampai Ramadan, niat itu sudah dicatat sebagai niat kita untuk sampai ke bulan Ramadan. Allah, jamaah rahimakumullah, di antara doa yang biasa dibaca Nabi SAW ketika beliau bermajlis, beliau biasa membaca Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا